waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang mengatur al-falaq, waktu subuh, waktu pagi. Menariknya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kitab, satu-satunya kitab yang tidak bisa dikarang. Satu-satunya kitab yang tidak bisa ditiru. Dulu zaman Nabi itu ada orang yang pengen niru bikin satu ayat dari Al-Qur'an. Bahkan dalam surah Al-Baqarah dikatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Kalau kalian itu masih ragu terhadap apa yang kami turunkan, fa'tu bi suratin mim mithli. Kamu itu bikin satu surat yang mim mithli, yang setara aja. Tidak ada yang bisa. Nah, Al-Falaq dibuka dengan qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada yang mengatur waktu subuh. Nah, ini di luar pikiran kita bahwa sebenarnya bisa aja Allah itu mengatakan a'udzubillah, itu sama maknanya dengan ini, gitu. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. A'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada yang mengatur waktu subuh. Sama enggak maknanya? Sama. Tapi Allah menggunakan kosakata lain, kata lain sehingga Al-Qur'an itu menjadi menarik. Al-Qur'an itu memiliki nilai sastra yang begitu tinggi. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada yang mengatur waktu subuh. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq. Nah, ayat yang kedua. Min syarri, dari kejahatan, dari keburukan, ma khalaq, apa-apa yang telah Ia ciptakan. Jadi ternyata di dunia ini, makhluk Allah ini semua memiliki sisi-sisi syarnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau manusia itu kita dibekali fujur-fujurnya, jelek-jeleknya kita juga punya. Wa taqwaha, takwanya juga kita punya. Begitupun ciptaan Allah ini. Maka kita disuruh untuk memohon pertolongan, memohon perlindungan. Min syarri ma khalaq, dari apa yang telah Ia ciptakan. Maksudnya apa? Cerah. Misalkan matahari ini ku insya Allah disenangi ibu-ibu nebar nyuci. Nah, ini jemurane garing. Tapi kalau panas terus menerus dan panas dengan cuaca tinggi, bisa jadi kebakaran di hutan. Hujan. Zamannya awal dewi cilik riyen kan seneng udan-udan gitu. Bahkan hujan itu disebut sebagai berkah. Terus nama betul? Hujan adalah berkah. Hujan terus 24 jam tidak berhenti, apa yang terjadi? Banjir. Syarri ma khalaq. Apa? Pantai itu kalau kita liburan biasa menyempatkan diri untuk berlibur melihat pantai. Indah mboten pantai? Kejadian di Aceh seperti apa? Tsunami. Berawal dari pantai mboten? Indah pantai di Aceh itu. Tapi juga ada ternyata sesuatu yang buruk ataupun jahat atau sesuatu yang enggak kita inginkan dari ciptaan Allah itu. Nah, maka kita berlindung min syarri ma khalaq, dari apa-apa yang Ia ciptakan, keburukan-keburukan yang Ia ciptakan. Selanjutnya ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Al-Quran telah menerangkan dan sudah kita amini bersama bahwa malam hari itu banyak kejahatan, malam hari itu banyak keburukan. Contoh, kalau saya mengucapkan dunia malam, apa yang kita bayangkan? Sesuatu yang tidak baik. Biasanya kebanyakan terjadi kemalingan di waktu apa? Malam. Walaupun zaman saniki awan sore nggih kathah. Tapi tetap kebanyakan di malam. Nah, maka ayat ini kita baca sebelum kita tidur, kita memohon wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Selanjutnya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad,
Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Ini bukan berarti mendiskriminasikan perempuan gitu. Tapi ini zaman dahulu penyihir-penyihir itu rata-rata perempuan yang suka dukun-dukun lah bahasanya. Dukun-dukun itu perempuan. Bahkan sampai zaman kita pun, zaman saat ini kita juga sebenarnya mengamini bahwa penyihir juga perempuan. Contoh, orang tua yang dikisahkan suka menyihir itu biasa disebut apa? Nenek lampir, nenek sihir. Nenek itu kakung apa istri? Perempuan, gitu. Itu cerita yang dikalam oleh non muslim. Mungkin orang-orang yang tidak mengenal Islam. Ada cerita nenek sihir. Dan di Al-Quran ternyata ada. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Jadi Al-Quran sudah mengabarkan kepada kita bahwa zaman dulu bahkan sampai sekarang penyihir-penyihir itu perempuan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan hasidin, orang yang dengki apabila dia dengki. Kita tidak tahu perasaan orang lain, kita tidak tahu bagaimana orang itu menyikapi kita. Kita tidak tahu ketika kita mendapatkan rezeki orang lain itu ridha atau tidak dengan kita. Kita tidak tahu ketika kita mendapatkan kebaikan, keberkahan dalam hidup kita, orang lain itu suka tidak dengan kita. Karena itu menjadi satu hal yang membuat bisa jadi kita dicelakai oleh karena itu. Misalkan banyak kita temui di berita-berita ada pembunuh bayaran. Tidak harus orang itu yang melakukan, orang-orang yang lain lagi yang melakukan itu. Maka kita berlindung dari orang-orang yang dengki ketika ia hasad. Hasad adalah satu di antara penyakit hati. Penyakit hati itu memiliki satu peranan penting. Maka Rasulullah pun mengabarkan inna fil jasadil mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Segumpal darah itu kata Rasulullah idza saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu baik, maka baik seluruh kehidupannya, amalannya, muamalahnya itu baik. Sebaliknya wa idza fasadat, apabila segumpal darah itu rusak, apabila segumpal darah itu tidak baik, ada penyakit di dalamnya, fasadal jasadu kullu, maka seluruh. Terima kasih. Ngapunten kula tak mujuk nih. Kalau ditembak Mas Soleh sudah menggantikan. Idza fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu rusak, ada penyakitnya, maka fasadal jasadu kullu. Seluruh apapun dalam dirinya itu rusak. Jadi tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia akan bengkak sendiri penyakitnya. Contoh ya tadi, lihat tetangganya dapat rezeki yang banyak, terus tiba-tiba muncul oleh kau ngerti wong ora tau metu kok duwite akeh. Misale ngoten nggih, mboten enten misalnya. Bawa mobil, ngelakson mobil tonggone duwe mobil anyar ngelakson jenengan, nek atine ora apik kuwi mesti sombong tenan. Padahal tonggone niate apik. Hati-hati dengan penyakit hati. Idza fasadat jasadu kullu. Semua amalannya, muamalahnya itu rusak. Karena satu gumpal darah ini yang disebut dengan ala wahyal qalb. Segumpal darah itu adalah hati. Hati itu maka kita sering atau kita harus berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala taatik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Qalbun itu bahasa Arab itu berarti memang membalik. Maka muqallib itu orang yang membolak-balikkan.
Karena hati itu semudah itu berbalik, semudah itu kemudian awalnya A menjadi B. Apalagi orang-orang biasanya ibu-ibu ini kayak mood swing bahasa saat ini kan. Mood swing itu lagi seneng, ngerti-ngerti langsung anjlok moodnya. Anak-anak muda ya. Anak-anak muda. Nah, ibu-ibu yang sudah senior-senior nih wis tetek hatinya. Nah, itu hati. Termasuk saya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kambing selaku bina rohani, kerohanian Islam, berkeliling ke pasien, memotivasi, menanya kabarnya. Di antara penyakit yang susah sembuhnya, sebenarnya penyakit fisik itu juga ada korelasinya dengan suasana hati. Kalau orang sakit, itu di antara kita tidak ada yang mau diberi sakit. Tidak ada yang mau dengan ujian sakit. Ketika Allah berikan sakit, ketika hati itu tidak pada keimanannya, hati tidak pada tempatnya, maka yang ada adalah ngersulo. Ngersulo. Kalau mau Jawa Timur, nek Jawa Timur ngersulo. Berarti nek entang mriki ngersulo. Nek Jawa Timur ngersulo. Atine ora pas, selalu merasa tidak terima dengan kondisinya, selalu merasa bahwa dirinya terus yang diberikan cobaan. Ternyata itu yang membuat penyakit itu nggak hilang-hilang, justru menambah sakitnya, karena tidak hanya sakit fisiknya, tapi hati dan pikirannya juga sakit. Nah, maka orang yang beriman itu ketika diberikan ujian dan cobaan berupa sakit atau apapun, selalu melihat dari sisi-sisi yang lain, terutama sisi-sisi keimanan. Niki kotak tisu, jenengan bisa melihat sisi sini ya, tapi jenengan tidak bisa melihat sisi sini. Ketika kita hanya melihat pada satu sisi zahiriyah, sisi yang terlihat oleh realnya kita, bahwa kita melihat itu adalah satu hal yang tidak enak, maka selamanya akan tidak enak. Tapi ketika kita melihat dari sisi yang lain, ternyata ada banyak sisi. Nah, maka mungkin sering terjadi banyak kesalahpahaman dalam rumah tangga itu juga karena kurangnya melihat sisi-sisi yang lain. Orang sakit itu kalau hanya melihat dari sisi zahirnya, ya tidak enak. Yang awalnya bisa beraktivitas, apa biasanya neng sawah gerak, terus saya dikoneng dhuwur kasur terus, mesti mboten enak. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain bahwa ternyata sakit itu sebagai penggugur dosa, maka salah satu adab kita ketika menjenguk orang yang sakit itu didoakan la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa sakitmu itu tahurun, insyaallah mensucikan, membersihkan dosa-dosa yang telah kamu perbuat. Nah, sekarang sinten kula panjenengan sing mboten pernah melakukan dosa? Pasti pernah, sengaja maupun tidak sengaja. Nah, maka dengan adanya sakit itu Allah ingin mentohirkan kita, mensucikan diri kita dari segala dosa-dosa itu. Allah ingin kita, dosa-dosa kita itu dikurangi di dunia. Maka mulai sekarang ketika kita merasa bahwa sakit kita sudah berpuluh tahun, maka kita harus mengucap hamdalah, alhamdulillah, berpuluh tahun pula dosa saya dikurangi. Sakit, kalau kita melihat sakitnya tadi hanya sakit saja, menyengsarakan, tidak enak. Kalau kita bandingkan dengan nikmatnya Allah, umur kula panjenengan misalnya umurnya sudah 50 tahun, saya itu sudah sakit 10 tahun mas seperti ini tidak sembuh-sembuh. 50 dengan 10 banyak mana? Banyak 10 apa banyak 50? Banyak 50. 10 tahun sakit berarti 40 tahun diberikan kesehatan. Dan kemudian kalau kita flashback ke belakang, sudah sebanyak apa syukur kita kepada Allah? Sudah sebanyak apa kemudian kita mengungkapkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Sudah sejauh mana kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka pesan saya untuk diri saya sendiri dan jamaah sekalian, ketika mendapati kondisi sakit, maka kita harus melihat dari sisi yang lebih jauh lagi,
terutama dalam kacamata keimanan dan keislaman, bahwa ujian yang saat ini sedang kita jalani, ujian yang saat ini sedang kita hadapi adalah dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini insya Allah sudah hafal, sudah pernah mendengar ayat. La yukallifullah, Allah tidak akan membebani, memberikan ujian dan cobaan kepada hamba. La yukallifullahu nafsan, kepada hambanya, kepada jiwa, illa wus'aha. Niki Al-Quran yang mengatakan. Maka kalau Al-Quran itu sudah pasti benar, tidak perlu didebat lagi. Al-Quran mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu menguji seorang manusia illa wus'aha, melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Artinya, seberat apapun cobaan yang kita hadapi, seberat apapun ujian yang saat ini sedang kita jalani, kita harus ingat bahwa ternyata kita adalah makhluk yang terpilih. Makhluk yang terpilih untuk diberikan ujian, dan Allah yakin kita mampu untuk melewati ini semuanya. Tidak semudah ucapanmu. Enggak, memang tidak semudah itu. Tapi Al-Quran yang ngomong illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka insya Allah ujian sebesar apapun, seberat apapun yang kita hadapi, kita harus meyakini bahwa itu semua adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mampu untuk melewati segala ujian-ujian itu. Sehingga ketika kita menerima ujian, menerima cobaan, kita mampu untuk berpikir positif yang disebut dengan husnuzon. Zon itu prasangka. Prasangka itu ada dua, ada ada yang jelek, buruk, dan ada yang husnul, baik. Maka dalam surat Al-Hujurat itu ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Kita diperintahkan untuk menjauhi dzon tadi. Inna ba'dadh-dhonni itsmun, karena ba'dadh-dhonni sebagian prasangka. Jadi sebagian prasangka, tidak semua prasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, yang dosa itu adalah disebut dengan su'udzon, prasangka yang buruk. Sedangkan yang baik adalah husnudzon, berprasangka baik. Maka pentingnya kita untuk selalu berprasangka baik kepada siapapun, terlebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menjamin kehidupan kita. Kok bisa-bisanya kita itu suudzon? Nek bahasanya yang bikin apa? Kodo. Kurang ajar kita kepada Allah kalau kita suudzon kepada Allah. Maka apapun yang terjadi dalam diri kita adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kembali ke surat Al-Falaq tadi. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Kita berdoa kepada Allah secara lengkap dalam surat ini. Ya Allah yang menguasai waktu subuh, waktu fajar, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Apapun kejahatan itu, kita berlindung kepada Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Surat yang pertama, Muawwidzatain. Kita baca bareng-bareng. Saya dulu kemudian jenengan tirukan ya. Ini untuk biar pertengahan itu biasanya kan pun rodok ngantuk. Puasa apalagi kula mboten siang yo. Aji kok ngombe. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dalam ilmu tajwid itu ada yang disebut dengan qalqalah. Qalqalah itu apa? Memantul. Al-Quran itu ada banyak sekali surat-surat yang indahnya itu banyak ciri khas. Termasuk diantaranya akhir dari ayat itu, kalau dalam surat Al-Falaq ini semuanya qalqalah. Bil falaq ma khalaq wa qab fil uqad idza hasad, semuanya qalqalah. Sekarang kita masuk ke surat An-Nas. Surat An-Nas artinya manusia. Enten Pak Anas mriki. Mboten enten nggih? Itu namanya bapak saya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung